Hai, kamu para penikmat podcast. Pengen bikin podcastmu lebih hidup? First Story punya jawabannya. Dengan berbagai tools canggih seperti F-Link, halaman web gratis buat podcastmu, dan banyak lagi yang bikin podcastmu makin wow. Plus, First Story Ads bisa kasih kamu cuan dari setiap place di podcastmu. Gak ragu lagi, yuk join di firststory.me. Sekali lagi, klik di firststory.me dan jadi bagian dari revolusi podcast di Indonesia. Podcast Network Asia. Hai Re, iya apa kabar Re? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Dan di episode kali ini aku akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor@gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Kalau di episode kemarin aku ngumumin nih bakal ada yang baru di tanggal 13 Januari. Wah, gimana? Udah dengerin belum hal yang baru itu? Nah, jadi di tanggal 13 Januari itu kita launchingnya perdana podcast yang sangat-sangat aku antusias banget lah untuk ngikutin ini podcast ya. Nggak ngikutin lah, kayak berkontribusi menjadi salah satu host di podcast tersebut karena selain podcast ini emang project yang aku tunggu-tunggu, selain itu juga di situ aku collab ya menjadi partner dari salah satu podcaster yang sangat terkenal banget dalam dunia perhororan ya. Ya bukan ya itulah itu sama Mr. Popo ya. Aduh, ini salah satu yang yang nggak bisa aku lupain. Aku bisa kolaborasi menjadi host gitu barengan sama Mr. Popo di podcast ini, yaitu podcast Ada Mereka di Sekitar Kita. Dan project ini juga aku juga sangat bersyukur kalau PNE mempercayakan aku nih sebagai salah satu host di project podcast ini ya. Dan podcastnya ini udah tayang loh di tanggal 13 Januari kemarin. Udah tayang di episode 1 sama episode 2. Dan podcast ini bakal tayang seminggu sekali di hari Jumat. Nah, buat yang belum ngedengerin nih podcast kita nih ya, podcast gua sama Mr. Popo, kalian langsung aja dengerin di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau di platform podcast kesayangan kalian ya. Di podcast Ada Mereka di Sekitar Kita. Oke? Yaudah deh, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita bacain cerita horor nih yang udah banyak masuk di email. Kita cek-cek dulu, ceki-ceki email ya sebelum ini suara lato-lato ini ya udah masuk ke dalam pikiranku nih. Nih pusing gue ngedengerin lato-lato. Gimana gak pusing pagi, siang, malam, sore, subuh, bahkan tengah malam itu loh. Ada yang main lato-lato, kan? Baru juga diomongin nih. Nih gue udah dengerin ada anak main lato-lato. Ini jam berapa loh padahal ya. Nih pengen gue tandain nih anaknya, gue sekap gitu ya. Gue suruh ngedengerin lato-lato di deket kuping dia gitu, gimana rasanya. Anjay, sumpah gedek banget gue sama anak yang main lato-lato nih. Kayak gak tahu waktu gitu loh. Aduh.
Oke deh, langsung aja kita bacain cerita horor ya, daripada kita kesel nih ngedengerin lato-lato. Jadi kita baca ini. Cerita pertama ini datang dari Novi yang judulnya adalah Cerita Horor Taman Bermain. Hai Kak Ana, hai pendengar podcast kisah horor. Kenalin, aku Novi. Ini adalah cerita pertama aku. Dan sebenarnya cerita ini dialamin sama kakak aku. Jadi waktu itu kakak aku masih SD kelas 2. Waktu itu masih tinggal di desa yang penghuninya mayoritas beragama Hindu. Di sana juga ada sebuah pura kecil tempat sembayangnya orang-orang Hindu. Nah, tepat di samping pura itu tempat biasa sekelompok anak-anak bermain. Karena di sana ada perosotan, ayunan, dan lain-lain. Nah, saat itu hari sudah mau maghrib. Tapi kakak aku masih asik main sama temen-temennya. Waktu itu mungkin sekitar 7-8 teman-teman seumuran kakak aku dan mereka cowok semua. Padahal waktu itu teman-temannya kakak aku ini masih asik banget. Dan entah bagaimana kakak aku ngeliat taman bermain tadi itu udah sepi. Gak ada satupun teman dia ada di sana. Padahal tadi masih ada kok, sekarang mereka semua udah gak ada. Masih terheran-heran kakak aku celingak-celinguk cari teman-temannya tadi. Tapi gak nemu. Bener-bener sepi suasananya di sana. Nah, pas kakak aku udah mau balik badan yang niatnya mau pulang, dia ngeliat ada om-om duduk di ayunan. Kata kakak aku, badan om-omnya ini besar, warna kulitnya putih, tapi putihnya itu gak wajar, kayak putih pucat gitu. Karena dulu kakak aku masih kecil, jadi dia belum takut apa-apa. Dia juga belum bisa curiga sama orang. Lalu dia tanyalah sama om-om yang duduk di ayunan. Dia juga duduk di ayunan yang satunya. Dia nanya, "Om, ada lihat teman-teman saya nggak? Pada kemana? Tadi masih main di sini, tapi sekarang kok udah nggak ada?" Om-omnya diem kan, nggak jawab, nggak ngapa-ngapain. Terus kakak aku juga gak terlalu peduli. Karena lumayan lama dia duduk di ayunan dan teman-temannya juga gak balik-balik. Akhirnya kakak aku bilang, "Om, saya pulang dulu ya, udah malam." Pas kakak aku udah mau bangun dari ayunan, tiba-tiba om-omnya angkat kepala dan lihat langsung ke mata kakak aku dan bilang, "Hati-hati ya," sambil senyum. Suara motor berkumandang. Cing lah. Lanjut. Senyumnya itu bukan senyum biasa. Senyumnya itu mengerikan banget, kata kakak aku. Kakak aku kaget, gak bisa gerak. Ada sekitar 3 detik baru kakak aku bisa teriak dan dia lari. Larinya kenceng. Dia gak berani nengok-nengok ke belakang lagi. Semenjak kejadian itu dia gak berani main sampai sore. Kalau sudah jam 4 dia langsung pulang ke rumah. Sekian cerita pengalaman horor ini. Maaf jika kurang berkenan dan gak horor-horor amat. Ya emang gak horor sih. Gak serem, gak horor, gak greget, ya itulah pokoknya. Aduh. Nih gue mau julid. Ini ceritanya gak horor Kak Novi. Kenapa ya? Ya paling itu kan emang om-om. Maksudnya emang tetangga atau emang orang yang di sekitar situ lagi merenung gitu kan, lagi sedih, lagi galau gitu, dia main ayunan di situ, mungkin habis putus cinta. Terus dia cuma ya wajar lah dia ngomongin, "Hati-hati ya dek." Ya emang wajar itu. Kan namanya juga udah maghrib gitu ya. Pasti dia
kalau lu pamitan sama orang pasti kan orang bakal ngomong hati-hati ya. Ya gue juga biasanya kayak gitu kali. Kalau gue pamitan sama orang pasti orangnya nyautnya hati-hati gitu. Dan mungkin teman-teman kakak lu itu pada ngerjain kakak lu gitu kan. Udah sore takut dimarahin sama emaknya. Aduh nyamuk. Akhirnya dia pulang tuh. Tapi emang sengaja gak ngasih tahu kakak lu, ngeprank gitu. Gue udah sering kayak gitu, gue di-prank sama teman gue. Gue ditinggalin gitu kan. Emang zaman kecil gue tuh gue suka dibully. Apalagi kalau gue ditinggal pas sayang-sayangnya. Sakit tuh, sakit banget. Lebih sakit ini daripada pengalaman kakak lu. Tanda guys ya. Tapi ini kurang greget ya Novi ya, sorry banget nih. Coba dia tanya sama kakaknya, ada cerita yang lebih greget gak? Yang lebih horor lagi gitu dari yang ini? Ya? Aduh gak nyaman. Oke, lanjut ke cerita berikutnya ya. Karena cerita pertama ini tidak greget nih. Jadi langsung aja kita lanjut ke cerita berikutnya. Oke. Cerita berikutnya ini datang dari email lagi. Judulnya adalah pulang pergi naik angkot dari Malang ke Kebun Teh Lawang, habisnya bikin nangis. Panjang ya judulnya ya. Oke. Permisi Kak Ana, perkenalkan aku Zara. Mau sedikit cerita perjalananku ke Kebun Teh Lawang, Malang saat menjadi mahasiswa di Malang. Kalau tidak salah hari itu 1 minggu sebelum UAS. Bener-bener gila sebenarnya ya. Karena aku sama teman-teman Siah, Lian dan Ara nekat pergi ke Kebun Teh akibat penasaran. Berangkatnya pun setelah kami melaksanakan sholat zuhur dan bersiap diri. Sekitar pukul 13:20, aku dan teman-teman berangkat dari Malang dengan naik angkot. Maklum itu transportasi termurah buat anak kosan alias hemat. Oh ya, angkotnya per orang itu Rp4.000. Nanti kita total di akhir ya. Nggak penting. Karena angkot Malang hanya bisa sampai di Jembatan Layang. Kami pun oper untuk naik angkot yang arah ke Lawang. Nah harganya lumayan, yaitu Rp7.000. Kalau di angkot pertama tadi kami duduknya tidak berdesak-desakan. Maklum, di kota Malang lebih enak pakai ojek online. Jadinya penumpang angkot agak jarang kalau hari efektif. Saat kami naik angkot yang kedua ini, widih, fullnya bikin gerah. Mungkin karena waktunya jam pulang juga. Nah setelah kami sampai di persimpangan Lawang menuju Kebun Teh, kami oper lagi untuk naik angkot yang menuju ke Kebun Teh. Kalau tidak salah saat itu sekitar pukul 14:20. Nah ini kerennya naik angkot pas menuju Kebun Teh. Bayar angkot Rp6.000. Tapi kebetulan rute angkot ini masuk ke Kebun Tehnya. Jadi pas lewat loket masuk Kebun Teh, kami tidak ditarif buat masuknya. Seingatku masuk Kebun Teh itu bayar Rp10.000. Lumayan dah, makin hemat kan. Akhirnya sampailah kami di Kebun Teh Lawang. Pas pertama kali turun dari angkot, gila. Udaranya sejuk sekali, bikin nggak pengen pulang. Di sana ada penginapannya juga, tapi kami harus pulang karena besoknya kita kuliah. Oke, setelah kami jalan-jalan dan berfoto-foto sampai sekitar jam 16:30, akhirnya waktunya pulang telah tiba. Ini yang paling horor dan menjadi pelajaran bagi kami yang kalau mau kesana lagi
bisa buat referensi buat teman-teman nih yang mau ke kebun teh dengan naik angkot. Sore itu kami benar-benar ketinggalan angkot terakhir buat ke Jalan Raya Lawang. Padahal hari sudah mulai gelap, benar-benar sepi banget. Dan paling menyedihkan, kami berempat cewek semua. Handphoneku pada saat itu tidak ada sinyal buat minta pertolongan. Setidaknya buat pesan mobil online. Sedangkan HP teman ketigaku baterainya sudah pada habis. Jadi sudah kami terjebak di kebun teh. Setelah 15 menit kami menunggu di musola, sujud syukur ada pegawai kebun teh yang baik menghampiri kami. Ia pun bertanya pada kami, "Tadi naik angkot ya mbak? Angkot ke arah Lawang terakhir jam 3 tadi. Kalau di atas jam 3 sudah tidak ada." Mendadak auto panik kami semua. Takut tidak bisa pulang. Kemudian pegawai tersebut menawari tumpangan untuk kami dan meminta bayaran seikhlasnya. Langsung kami iakan. Datanglah 3 warga sekitar kebun teh yang juga menjadi relawan bagi kami. Berangkatlah kami menuju Jalan Raya Lawang. Kami bersyukur akhirnya bisa pulang. Setelah itu kami naik angkot 2 kali atau sama seperti keberangkatan awal tadi. Sekitar pukul 18:45 sampailah kami di Malang. Begitulah perjalanan kami menuju kebun teh dari kota Malang. Kan anjing nih ya. Anjing banget sumpah. Anjing lu, siapa namanya? Zara. Aduh, sumpah gue nyesel banget gue ngebacain cerita lu. Tapi gue itu orangnya tipikal kalau ada cerita masuk gue bacain langsung gitu ya. Gue gak pernah pilah-pilah, gue gak pernah eksekusi dulu nih ceritanya. Maksudnya gue gak pernah untuk koreksi dulu ceritanya, langsung gue eksekusi gitu kan. Nih, aduh sumpah anjing banget ini. Zara ya, lu Zara nih ya. Lu atas nama Zara nih yang kirim cerita ini ya, yang panjang banget judulnya ini ya. Tolong nih lu DM gue sekarang anjing gue. Gue gedeg banget nih. Lu ngirim cerita apaan anjing? Ini bukan cerita horor. Ini maksudnya bukan cerita horor ketemu hantu. Ini cerita horor lu nggak bisa pulang. Itu horornya ya. Ini bukan cerita lu ketemu hantu gitu di kebun teh. Gue ekspektasi gue itu lu ketemu, aduh pilek sampean, ketemu setan gitu ya di kebun teh gitu. Ini bukan. Lu gak bisa pulang lu. Cuma karena ketinggalan angkot. Anjay nih. Aduh. Lucu nih Zara. Nih. Besok ya. Lu DM gue kasih hadiah nih. Giveaway dah. Pokoknya. Zara lu DM gue lah. Pokoknya lu. Awas lu kalau gak DM gue nih. Aduh. Kayaknya nambah 1 cerita lagi ya. Mudah-mudahan ini horor nih. Tapi ini gue kasih tahu lagi ya. Gue nggak pernah memilah-milah cerita ataupun ngoreksi dulu ceritanya. Jadi gue baca sesuai urutan mereka ngirim dari bawah ke atas gitu ya. Jadi gue nggak pernah milah-milah karena gue mengapresiasi semua teman-teman yang udah kirim cerita. Mau bagus mau enggak. Gue baca semuanya ya, mau nyambung, mau horor, mau enggak gue baca. Tapi ya itu, kalian harus terima kalau gue hujat nih ceritanya. Karena kalian udah tahu gue suka ngehujat cerita-cerita orang nih ya. Tadi katain lagi sama netizen nih. Oke deh, langsung aja kita bacain terakhir nih ya. Ini semoga aja horor banget nih. Biar tidak seperti cerita si Zara itu. Aduh. Zara. Jadi langsung aja nih. Halo Kak Ana, halo teman-teman semua para pendengar podcast kisah horor. Aku pengen berbagi pengalaman aku nih tentang sedikit penampakan yang pernah aku laluin. Dan ini pengalaman benar-benar pernah aku alamin tanpa rekayasa. Sebenarnya aku juga bingung kenapa bisa lihat yang kayak gituan.
Bermula dari pas saat aku dulu masih kuliah, waktu sedang KKN. Waktu itu aku sama teman satu kelompok pulang dari habis jalan. Maklum, menikmati tinggal di kampung orang. Waktu itu sekitar jam 10 malam kalau gak salah. Aku digonceng sama teman aku. Saat kita jalan lewat yang jalannya sepi banget, aku penasaran. Dari kejauhan aku lihat sosok gelap banget, karena saat itu jalan memang lagi gelap dan gak ada lampunya. Tapi aku lihat jelas banget tuh sosok, sekitar 50 meter dari posisi motor yang sedang jalan. Perawakannya besar banget. Jadi saat hampir dekat dengan sosok itu, aku lihat ternyata menyerupai pocong. Kain kafannya itu kotor, penuh dengan bercak lumpur, terus mukanya hancur banget. Seperti hancur dan penuh luka, kayak habis dibakar gitu. Dan matanya merah menyala kayak api merahnya. Mungkin selama ini yang kita lihat di TV jauh beda yang pernah aku lihat. Cuma mungkin yang sama itu yang pakai kain kafan. Pas sampai aku pas sampai, gak ada tanda bacanya lagi nih. Pas sampai, aku belum cerita ke temen aku. Takut mereka pada ketakutan. Jadi setelah 2 hari kejadian, baru aku cerita kalau kemarin aku lihat pocong di jalan. Kemudian pengalaman kedua aku kebetulan terjadi di rumah kakak aku. Doi baru beli rumah itu, rumah yang terbuat dari kayu ulin. Kata warga setempat, emang rumah yang ditinggal kakak aku itu horor banget. Jadi saking horornya para penjual bakso gak mau jualan lewat tempat kakak aku tinggal waktu malam Jumat. Karena mereka para penjual sering melihat sosok wanita putih keluar masuk tengah malam di rumah kakak aku. Pernah juga tetangga yang tinggal di dekat rumah itu cerita. Waktu malam, Senin jam 1 malam, Doi ngeliat perempuan sama anak-anak lagi keluar masuk rumah dan waktu itu rumah emang kosong, gak ada orang. Kakak aku lagi keluar. Apa nih? Salah sih? Oh sorry. Kakak aku juga yang pernah tidur di rumah itu tiap malam dengar seperti ada anak-anak yang sedang lari di rumah. Kebetulan rumahnya panggung. Lantainya dari kayu, jadi kedengeran kalau ada orang jalan. Tiap malam pasti kedengeran. Jadi kakak aku cerita ke aku kalau di rumah itu sering tiap malam kayak gitu. Kakak aku minta tolong dilihatkan rumahnya. Jadi aku mencoba melihatkan. Wah, IndiHome lu. Malam itu aku tidur di rumah kakakku. Aku tidur pas di ruangan keluarga yang sering kedengeran suara anak-anak lari. Niat aku kalau dapat izin dari Tuhan, pengen kasih tahu ke penghuni yang sebelumnya. Emang sudah ada di rumah itu. Apa sih? Pengen kasih tahu ke penghuni yang sebelumnya emang sudah ada di rumah itu. Aduh, gimana ini nelaahnya ini ya? Karena kita sadari di dunia ini bukan cuma manusia yang hidup, bahkan makhluk halus dari zaman Nabi Adam sampai sekarang masih hidup. Kebayangkan bagaimana kalau makhluk gaib itu bisa kelihatan, bakalan sesak kita di dunia ini. Jadi aku niatkan semua demi kebaikan bersama. Aku tunggu semalaman di ruangan keluarga sambil nonton TV. Sampai sekitar jam 3, aku pikir mungkin belum dapat izin nih. Jadi aku matikan TV buat istirahat. Gak lama itu aku ngeliat semua makhluk yang ada di rumah itu. Dari kesimpulan aku sih mereka satu keluarga.
Yang pertama aku temui itu anak kecilnya. Jadi aku ngobrol dan bicara sama anak kecil itu. Aku bilang, tolong jangan diganggu ya orang rumah ini. Kasian, mereka gak tahu. Setelah aku bilang anak kecil itu gak ada. Apa nih? Setelah aku bilang anak kecil itu gak ada. Terus Terus aku ketemu lagi sosok besar hitam. Besarnya serumah kakak aku, sekitar 5 meter kalau gak salah. Soalnya makhluk bungkuk. Soalnya makhluknya bungkuk di rumah itu. Kalau berdiri gak bakalan kelihatan rupanya. Jadi aku lihat tuh perawakannya besar, hitam, dan kukunya panjang banget. Sama seperti yang anak-anak tadi, aku juga kasih tahu. Tolong orang rumah ini jangan diganggu. Mereka tidak mengganggu. Dan alhamdulillah juga hilang. Habis itu yang terakhir aku lihat perempuan sedang duduk di jendela ruang tamu kakak aku. Dan menurut cerita warga setempat, sosok wanita ini yang suka ganggu. Jadi aku juga datengin, terus bicara ke sosok wanita ini. Untuk gambaran sosok wanita ini, rambutnya panjang banget sampai ke kaki rambutnya. Waktu itu lagi nunduk dan mukanya gak kelihatan. Aku bilang lagi nih sama seperti yang sebelumnya. Tolong jangan diganggu orang rumah ini. Kali ini doi gak langsung pergi dan doi marah. Terus bersuara mengerang gitu, seperti orang yang gak terima. Terus doi langsung melotot ke aku. Matanya merah menyala kayak api sambil mimik mukanya marah. Kemudian aku bilang, kalau kamu melawan nanti kamu sendiri yang binasa. Terus dengan keyakinan yang aku miliki, alhamdulillah sosok wanita itu hilang. Besoknya aku kasih tahu kakak aku. Aku bilang kalau di rumahnya ada sekeluarga yang tinggal. Terus doi bilang, bisa gak dipindahkan mereka? Aku bilang jangan dipindahkan, karena mereka itu sudah lama tinggal di sana. Cuma mereka sudah gak ganggu lagi. Sekian cerita dari aku, semoga menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa makhluk yang ada di dunia ini bukan cuma manusia aja. Makhluk yang tak terlihat pun banyak. Gimana? Aduh, pusing kepala gue. Oke, catatan. Di sini aku cuma berbagi pengalaman hidup yang pernah aku alami. Mohon maaf jika teman-teman atau Kak Ana sekalian tidak berkenan. Pesan, jangan pernah takut sama makhluk gaib karena manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Tapi jangan juga takabur karena itu tidak baik, kata Bang Haji Roma Irama. Oke, thank you banget buat ceritanya ya. Gue mau nangis rasanya. Aduh, gimana ya? Ini pasti nih episode ini gak ada yang ngedengerin. Pasti di episode ini cuma sampai opening doang langsung di skip, gak didengerin anjing. Ya mau gimana? 3 ceritanya halu semua. Yang pertama nih, cerita kakaknya ngelihat Oom. Yang dia bilang Oomnya pucat terus dia senyum sambil bilang hati-hati ya dek gitu kan. Yang pasti kita tahu ya, orang kalau udah maghrib itu anak kecil waktunya pulang. Ya pastilah dipamitin. Kalau lu pamit sama orang, pasti orangnya itu juga ngasih pesan hati-hati ya gitu. Terus yang kedua nih, cerita dari Zara nih yang bikin gua naik darah nih ya. Yang katanya horor, ternyata horornya itu dia gak bisa pulang doang, ketinggalan angkot gitu kan brengsek gitu ya. Terus yang ketiga nih, anak IndiHome yang wah, lu yuk bikin konten yuk mas yuk, seru nih
kita bikin konten YouTube gue udah terbengkalai lama nih. Kita bikin gimmick-gimmick nih yang lu bisa ngomong sama kuntilanak atau mungkin pacaran sama kuntilanak atau gimana nih. Ini seru banget nih, pasti viewers gue banyak, duit gue juga banyak nih, AdSense-nya nih. Yuk Aduh, udahlah, kayaknya cukup sekian dulu lah di episode kali ini. 3 ceritanya membagongkan semua ya. Jadi buat teman-teman semua, kalau mau ngedengerin di episode ini silahkan. Gak didengerin juga gak apa-apa. Gue ikhlas nih, ikhlas lillahi ta'ala ya, ikhlas banget. Udah, kalau misalnya kalian gak mau ngedengerin di episode ini gak apa-apa, kalian langsung aja dengerin podcast kita ya, barengan sama Mr. Popo nih. Di podcast Ada Mereka di Sekitar Kita nih, kita ngebahas tentang dunia pergoiban ya, dunia supranatural, obrolan antara yang skeptik sama yang percaya adanya makhluk goib nih. Gue orang yang skeptik banget, sedangkan Mr. Popo adalah orang yang percaya banget tentang adanya makhluk goib. Nah, jangan lupa dengerin nih podcast Ada Mereka di Sekitar Kita di platform kesayangan kalian, kecuali di Noise sama Pogo karena gak ada ya. Gak tahu lagi kalau nanti ada. Oke, terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor sampai detik ini. Jangan lupa kirim cerita kalian ke podcastkisahhoror@gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Jangan lupa dengerin podcast kisah horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Noise, Pogo, Resu. Dan jangan lupa juga kasih rating 5 untuk podcast kisah horor di Spotify dan nyalakan tombol notifikasi agar kalian selalu update cerita horor terbaru. Akhir kata saya Ana undur diri dan terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor. Bye bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.